Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Kamilia, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pada ketenagakerjaan terdapat 3 istilah. Yang pertama yaitu tenaga kerja, yang kedua yaitu angkatan kerja, dan yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Istilah pertama yaitu tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Nah, jadi tenaga kerja itu adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang maupun menghasilkan suatu jasa. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan di dalam masyarakat. Istilah kedua yaitu angkatan kerja. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja? Nah, jadi angkatan kerja adalah penduduk masa usia kerja, yakni pada usia 15 sampai 64 tahun yang sedang melakukan pekerjaan maupun orang yang sedang mempunyai pekerjaan namun sementara waktu dia tidak bekerja dan pengangguran. Nah, pada angkatan kerja terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu orang yang bekerja. Jadi orang yang bekerja di waktu normal pada saat usia kerja. Dan yang kedua yaitu orang yang mempunyai pekerjaan atau melakukan pekerjaan namun pada sementara waktu dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Misalnya sedang melakukan cuti dikarenakan sakit. Dan yang ketiga yaitu pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tidak sama sekali memiliki pekerjaan atau tidak mempunyai pekerjaan. Istilah yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Nah, jadi kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh penduduk angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Nah, pada kesempatan kerja ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu orang yang bekerja full. Nah, jadi orang yang bekerja pada waktu full atau disebut dengan full employment. Dan yang kedua yaitu orang yang setengah menganggur. Jadi jam kerjanya masih belum full atau disebut dengan part-time. Nah, sedari tadi kan kita sudah membahas tentang ketenagakerjaan. Ada yang tahu apa itu bekerja? Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan. Pendapatan ini guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jadi, pada jenis-jenis tenaga kerja ini dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek pertama yaitu tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, jenis kegiatannya ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu tenaga kerja rohaniah. Apa itu tenaga kerja rohaniah? Nah, tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran, ide, dan gagasan daripada menggunakan tenaga atau fisik. Nah, contoh dari tenaga kerja rohaniah ini adalah konsultan, direktur, manajer. Sebaliknya yang kedua yaitu tenaga kerja jasmania. Jadi, apa itu tenaga kerja jasmania? Tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaga atau fisik daripada proses pemikiran, ide, maupun gagasan. Contoh tenaga kerja jasmania ini adalah tukang sapu jalanan, tukang bangunan, sopir angkutan umum, dan lain sebagainya. Aspek kedua yaitu jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Nah, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapati suatu kemahiran atau keahlian yang diperoleh oleh bidang sekolah atau pendidikan. Nah, contoh dari tenaga kerja terdidik ini yaitu dokter, guru, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Apa itu tenaga kerja terlatih? Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mendapati suatu kemahiran yang diperoleh oleh pengalaman kerja. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini yaitu tukang masak atau chef, tukang jahit, montir, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Jadi pada tenaga kerja ini tidak perlu memerlukan suatu pendidikan maupun pengalaman kerja. Contoh dari tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah seperti tukang beca, pembantu, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Nah, melimpahnya kedua sumber daya tersebut memiliki permasalahan yang bersangkutan dengan pembangunan ekonomi, yakni yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang ada di negara Indonesia. Terdapat beberapa masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu jumlah pengangguran yang tinggi, dan yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang masih tergolong tinggi. Yang ketiga yaitu pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di Indonesia itu masih tergolong rendah. Dan yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang masih belum merata. Dan yang kelima yaitu perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia itu masih belum maksimal. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Perlu kita ketahui, kita tentu saja juga perlu berusaha untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan tenaga kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, upaya pertama yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di negara Indonesia. Terdapat usaha dalam meningkatkan mutu tenaga kerja. Yang pertama yaitu dari pihak pemerintah, dan yang kedua yaitu dari pihak swasta atau perusahaan, dan yang ketiga yaitu dari pihak individu atau diri sendiri. Pihak pertama yaitu pemerintah. Nah, pemerintah sudah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, yakni dengan mendirikan pusat latihan kerja. Mengapa pemerintah mendirikan pusat latihan kerja? Yakni untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berinisiatif, kreatif, dan terampil. Yang kedua yaitu pihak swasta atau perusahaan. Nah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pada pihak swasta atau perusahaan ini dengan bekerja sama dengan pihak sekolah atau kampus. Nah, siswa atau mahasiswa dapat melakukan kerja praktik atau magang di perusahaan tersebut untuk dapat melakukan dan memperoleh pengalaman kerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu individu. Mengapa individu ini penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja? Jadi, individu harus membekali diri sendiri untuk mendapati keterampilan, ilmu, dan pengetahuan yang baik guna untuk mencari peluang kerja. Jadi, untuk generasi muda harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang luas untuk dapat berdaya saing dengan negara-negara maju. Apa manfaat kita mempelajari materi ketenagakerjaan ini? Nah, manfaatnya yaitu kita bisa mengetahui jenis-jenis tenaga kerja itu apa saja, dan upaya dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja di Indonesia itu seperti apa. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai generasi muda harus dapat mempunyai keterampilan yang baik, ilmu dan pengetahuan, serta soft skill untuk dapat berdaya saing dengan tenaga kerja yang ada di negara-negara maju lainnya. Sekian pembelajaran materi ketenagakerjaan yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.